di antara 17 rakaat minimal itu kita minta kepada Allah satu doa. Apa doanya? Mustaqim. Tunjukkan jalan. Kenapa kita harus minta hidayah kepada Allah? Kenapa harus minta hidayah? Karena belum ada jaminan kita nanti akan mati dalam kondisi membawa iman dan Islam. Dan kemudian kita gabungkan dua peristiwa besar dalam sejarah Islam dan juga dalam perjalanan hidup kita bangsa Indonesia. Apa tema kita pada pagi hari ini? Yaitu hijrah menuju manusia yang merdeka. Allah katakan di Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga kita sebagai manusia kecuali hanya satu tujuan, illa liya'budun, yaitu pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam subhanallah dan kota Mekah makanya yang dikenal dengan penduduknya yang jahiliyah, penduduk yang bodoh, penduduk yang senantiasa menindas, penduduk yang melakukan hukum rimba, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa demikian? Karena berlaku riba, berlaku pinjaman. Siapa yang minjam tidak bisa bayar, maka bunganya ditambah, semakin lama tidak bisa bayar, kemudian menjadi berbuat baik sama orang doang aja nggak cukup, nggak bisa berbuat baik sama Allah. Karena pada dasarnya itu beribadah kepada Allah, ya belum. Jadi sebelum Islam datang, itu sudah dikenal dengan perbudakan. Maka ketika Islam datang, apa yang kemudian dilakukan oleh Islam? Dihilangkan perbudakan manusia di hadapan Allah. Itu sama, yang membedakan hanya satu, illa bittaqwa. Apa pesan Rasulullah? Dan ini yang kemudian perlu kita pelajari dalam sebuah hadis. Dan ini Rasulullah sampaikan menjelang wafatnya beliau. Yaitu kalau tidak salah di haji wada, haji yang terakhir Rasulullah, maka Nabi mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Rabb kalian hanya satu. Wa inna abakum wahidun. Dan sesungguhnya bapak kalian satu. Kullukum li Adam. Semua kita itu berasal dari Nabi Adam. La fad'ala li'arabiyyin ala a'jami. Tidak lebih mulia, kata Rasulullah, orang-orang keturunan Arab ataupun orang-orang keturunan non-Arab. Tidak lebih mulia orang yang punya nasabiah Arab dengan orang yang tidak punya nasabiah Arab, itu sama. Bahkan kemudian ditegaskan lagi sama Rasulullah, wala abyadin ala aswadin. Tidak lebih mulia antara orang-orang yang berkulit putih dibanding dengan orang-orang yang berkulit hitam. Illa bittaqwa. Yang menjadikan kemudian berbeda di hadapan Allah hanya kualitas takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam datang, tidak ada lagi namanya perbudakan, manusia diberikan statusnya sebagai makhluk yang bebas. Apa kata Allah? Allah katakan, qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min. Kebenaran itu dari Allah, manusia diberikan bekal yang sama, yaitu diberikan waja'alakumus sam'ah. Allah berikan manusia bekal pendengaran. Wal absar, Allah berikan manusia bekal penglihatan. Wal af'idah, dan Allah berikan bekal manusia berupa hati. Dari tiga bekal potensi manusia ini,
Setelah itu Allah berikan petunjuk, ini loh kebenaran yang datang dari Rabb-nya, yaitu dinul Islam. Tapi kemudian nggak boleh kita memaksa orang untuk masuk Islam. Apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min. Yang mau beriman ya monggo beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Yang tidak mau, yang mau kufur, ya silahkan. Tapi ingat, semua konsekuensi yang kita pilih, beriman, konsekuensinya adalah insya Allah surga, sedangkan kufur, konsekuensinya adalah neraka. Maka dalam Islam, punya derajat yang sama, manusia itu sama, yang membedakan hanyalah takwa, maka satu, perbudakan dalam Islam dihapuskan. Penjajahan di seluruh dunia dihapuskan. Maka perbudakan atau pengabdian manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh lagi ada pengabdian makhluk kepada makhluk. Tidak boleh lagi kemudian tunduknya seseorang atau merukuknya seseorang kecuali hanya rukuk kepada Allah. Itulah kemudian kebebasan. Maka kemudian kita tarik, ternyata hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah ke Madinah itu menjadi cikal bakal kejayaan umat Islam. Kenapa bisa jaya? Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendobrak tatanan kehidupan bangsa Arab yang sudah paten, didobrak dengan tatanan kehidupan yang baru yang dikenal dengan kehidupan masyarakat Madani. Maka alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dari sini pelajaran pertama apa? Bergantinya tahun, perputaran tahun ini berarti menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah dan jatah hidup kita semakin berkurang. Apa kata Allah itu? Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54 Allah berfirman. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah. Makanya anak lahir itu dalam kondisi lemah. Tapi kelemahan anak ini, orang baru lahir, bayi, balita, masih lemah, ini nggak bertahan lama. Apakah kemudian terus menjadi lemah? Tidak. Apa kemudian kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dari lemah Allah jadikan manusia menjadi kuat. Apakah kemudian setelah mencapai kuat manusia akan kuat terus? Tidak. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dari manusia mencapai puncak kekuatannya, maka Allah jadikan dha'fin, menjadi lemah kembali, wa syaibah, dan mulai tumbuh ubat. Makanya kemudian dalam sebuah filosofi perjalanan hidup kita itu digambarkan seperti filosofi jari ini. Ini jari kita. Ini umur 1 sampai dengan umur 25. Ini naik. 25 tahun yang disebut dengan masa pertumbuhan. Dan disinilah kemudian yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang nanti ketika mengarungi kehidupannya. Makanya Allah ingatkan kepada kita tentang masalah-masa pertumbuhan. Apa kata Allah? وَلْيَحْشَلَّذِينَ Wahai manusia, hendaklah kalian takut, khawatir. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah manusia kalian takut meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian di'afa, dalam kondisi lemah. Apa yang perlu ditakuti? Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai anak didik kita itu lemah. Apanya yang lemah?
Jangan sampai 4 hal lemah dalam kehidupan anak. Pertama, lemah iman. Makanya anak mulai umur kecil, bahkan masih umur 4 bulan dari masa kehamilan, itu sudah boleh dididik. Dan alhamdulillah para wali murid atau wali santri mempercayakan keimanan ini, pendidikan iman, putra putri Bapak diserahkan kepada lembaga yang benar, yang menyatukan antara akidah dengan akal. Di mana mendidik anak menjadi anak yang soleh, salah satunya lewat perantara pendidikan Islami. Dan itu merupakan pilihan yang tepat. Yang kedua apa? Jangan sampai anak kita ini lemah iman sudah. Yang kedua, jangan sampai anak kita lemah fisiknya. Makanya di masa pertumbuhan ini, anak itu harus kita berikan gizi yang cukup. Makanya Islam mengajarkan sebuah olahraga yang mungkin sudah dipraktekkan oleh kita semua, bahkan mungkin di TK Rabbani juga sudah memfasilitasi. Apa pelajarannya kata Rasulullah? Anlimu auladakum as-sibaha war-rimayah. Ajari anak-anakmu as-sibaha, berenang. War-rimayah, dan ajari anak-anakmu itu pandai melempar, yaitu memanah. Dan ini untuk apa? Agar fisiknya menjadi anak yang kuat. Yang ketiga apa? Jangan sampai lemah IQ, maka harus sekolah. Dan yang keempat, jangan sampai anak nanti lemah ekonomi. Maka ini masa pertumbuhan, perjalanan hidup kita itu seperti jari. Umur 1 sampai umur 25. Inilah masa pertumbuhan. Umur 25 sampai puncaknya di sini adalah umur 40 tahun. Maka puncak perjalanan hidup manusia itu kalau sudah Allah berikan umur 40 tahun. Ada guru yang sudah umur 40? Ada murid, wali murid yang sudah umur 40? Itu berarti sudah mencapai puncak. Kalau sudah puncak, nggak ada lagi puncak yang mau dicapai. Maka apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah mencapai puncak, Allah jadikan dha'fin, mulai melemah. 40 ke 50 sudah mulai turun. 50 ke 60 ini anjlok. 60 akan seperti bayi kembali. Makanya seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, beliau berwasiat. Apa wasiat beliau? Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum ayyamun. Kalian itu ibarat kumpulan hari-hari. Idza dahaba yaumun, dahaba ba'duk. Jika hari itu pergi, berputar meninggalkan kita, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh juga akan pergi meninggalkan kita. Maka ibrah dari pergantian tahun, dari Hijriyah, kita sudah akan masuki tahun baru Hijriyah, itu yang ibrah pertama, bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang. Pertanyaannya, apakah dengan berkurangnya umur itu, kemudian semakin meningkatkah iman kita? Yang kita pikirkan selama ini kan bagaimana meningkatkan imun saja. Gara-gara apa? Pandemi corona yang kita pikirkan senantiasa meningkatkan imun. Padahal yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan iman dan juga tingkatkan imun. Kenapa? Ingat Rasulullah memberikan sebuah gambaran. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajamilu fit talab, dan sederhanakan ketika kalian sedang berusaha. Apa maknanya? Perindah, perbagus, sederhanakan ketika kalian sedang bekerja. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqah. Karena tidak mungkin ada satu orang pun yang akan diwafatkan oleh Allah kecuali jatah rezekinya itu sudah habis. Makanya yang menjadikan orang itu meninggal itu bukan karena sakitnya,
bukan karena coronanya, bukan karena gagal ginjalnya, itu hanya sarana, tapi penyebab kematian seseorang itu karena jatah rezekinya itu sudah habis. Maka teruslah berkembang menjadi lebih baik pribadi-pribadi kita di momen tahun baru Hijriah, karena umur kita semakin hari semakin berkurang. Dan kemudian apa kata seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk mengantisipasi berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini? Apa kata beliau? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fawarabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fawarabih, maka dialah orang-orang yang beruntung. Bagaimana biar kita bisa beruntung? Jadilah pribadi yang semakin hari semakin baik. Hilangkan ketergantungan kepada makhluk. Satu-satunya gantungan kita hanyalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian jamaah, para wali santri, para teman-teman guru yang berbahagia, apa permintaan Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian, kata Allah. Wasari'u, bersegera. Kemana? Ila maghfiratin, menuju kepada ampunan Allah. Kenapa harus menuju kepada ampunan Allah? Karena perjalanan waktu ini, bertambahnya umur kita, maka bertambah pula keburukan-keburukan yang kita lakukan. Seorang guru contoh, semakin bertambahnya hari, maka bertambah kebaikannya, sekaligus juga bertambah keburukannya. Kalau kita buka surah Yasin itu, para wali murid, di surah Yasin ayat yang ke-12. Insya Allah saya yakin semua ibu-ibu sudah hafal. Apa kata Allah di surah Yasin ayat 12? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami pula, kata Allah, yang mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan dampak daripada apa yang telah mereka lakukan. Ini yang paling mudah untuk masuk surga. Kalau lihat dari ayat ini, yang paling mudah untuk masuk surga itu adalah guru PAUD dan guru TK. Lah kok bisa? Karena ternyata guru TK itu dia punya amalan baik yang kemudian diajarkan kepada santri-santrinya, siswa-siswinya, dan ternyata yang diajarkan itu adalah amaliyah keseharian yang semakin hari anak ini semakin besar, maka perbuatan amaliyah ini akan dilaksanakan. Seperti guru ngajari berwudu. Maka selama dia hidup kemudian melaksanakan sholat, dia tidak lepas dari wudu, maka selama dia berwudu akan mengalirkan pahala untuk orang tua, sekaligus juga akan mengalirkan pahala untuk seluruh dewan guru. Bersyukurlah menjadi guru TK. Kenapa? Karena yang paling mudah masuk surga guru TK. Yang paling angel nanti, itu kalau sudah jadi dosen, itu roto angel masuk surganya. Kenapa? Karena dosen itu kan hanya tinggal ketemu, ini referensinya, bukunya, minggu depan presentasi. Sedangkan guru TK ngajarin, ini namanya bismillah, cuci tangan. Selama dia cuci tangan, kemudian mengucapkan bismillah, keberkahan mengalir kepada kedua orang tua dan juga mengalir kepada seluruh dewan guru. Maka mulai hari ini kita hijrah. Apa makna hijrah? Kalau di zaman Nabi kan apa kata Rasulullah? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Maknanya apa? Hijrah karena mempertahankan agama. Itu kalau sekarang kita hijrah dari Malang, kita hijrah mungkin ke
Jakarta, itu sama. Apanya sama? Sama-sama beragama Islam. Maka Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Terus apa makna hijrah? Pelajaran bagi kita apa? Makanya kemudian kita adakan setiap tahun mengingat kembali bahwa kita harus hijrah. Apa hijrah yang perlu kita lakukan? Yaitu hijrah secara maknawi. Secara makna kita hijrah. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-muslimu, orang muslim itu kata Rasulullah, man salimal muslimun, yaitu orang-orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya min lisanihi, karena lisannya, wayadih, dan juga karena perbuatan tangannya. Wal muhajir, orang-orang yang hijrah itu Rasulullah apa? Orang-orang yang hijrah kata Nabi, man hajara manahallahu an wa rasuluh. Orang hijrah itu adalah mereka orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Berarti kita dikatakan muslim itu kalau menyelamatkan muslim lainnya dari ucapan-ucapan kita. Terutama sekarang sini yang perlu kita rubah ini. Apa yang perlu kita hijrah? Yang pertama, hijrah dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hijrah dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah para wali santri insya Allah sudah semuanya hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Di mana perbuatan syirik yang masih ada dalam kehidupan kita, dan ini insya Allah kita kadang masih menemukan yang seperti ini. Seperti kalau kita mau nikah atau mungkin anak kita. Iki video call gambar, iki gambare wong iki ngene jumbung gitu. Ternyata menentukan hari untuk pernikahan saja, itu ternyata ada ritualnya, ada hitungannya, kadang wetonnya dihitung, kemudian apanya lagi dihitung, baru sudah ketemu, ditentukan nanti hari baiknya adalah hari ini. Itu ternyata sebuah kesyirikan dalam kehidupan kita. Maka kita di momen hijriyah ini kita hijrah, tinggalkan kesyirikan, penghambaan kepada makhluk, kita tinggalkan, kemudian kita lakukan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus hijrah. Dari apa? Dari perkataan yang sia-sia. Ini sedikit saya singgung untuk wali murid ini. Terutama di masa pandemi ini ternyata jadi guru itu enak, banyak enaknya dan juga banyak tidak enaknya. Di mana enaknya jadi guru? Karena akan mengalirkan pahala dari perbuatan anak-anak yang kita ajarkan, yang dari perbuatan itu insya Allah mengalirkan pahala untuk orang tua dan juga untuk guru-gurunya. Tapi nggak enaknya di mana? Kadang jadi rasan-rasanan wali murid. Ini kita hijrah nih nanti. Apa kata Nabi? Al-muslimu, orang muslim itu apa? Man salimal muslimun. Orang muslim itu yang mampu menyelamatkan orang muslim lainnya. Min apa? Min lisanihi. Dari lisan-lisannya. Apalagi di masa pandemi ini. Yang paling ramai masa pandemi itu tentang masalah bayar SPP. Maka hati-hati. Ada kisah nyata nih para bunda, terutama saya juga sebagai wali murid untuk benar-benar menekan karena memang nyata. Ketika masa pandemi kayak begini, bayar SPP, bayar uang kegiatan, bayar apa, itu memang terasa berat. Tapi saya teringat seorang nasihat dari seorang guru. Kalau tidak salah Gus Baha beliau mengatakan apa? Jika apapun yang kita keluarkan dari ekonomi yang kita miliki, untuk membiayai anak-anak kita. Dan niatannya anak-anak kita yang kita biayai menanti menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sujud, dia ruku hanya untuk Allah.
maka uang yang keluar dari kantong kita untuk membiayai anak yang kita niatkan untuk pendidikan, maka insya Allah tak ubahnya seperti kita sedang membiayai agama Allah. Makanya kemudian setelah saya dengar itu, saya tenang wis berapapun, selama niatannya adalah untuk perbaikan anak semakin taat kepada Allah, maka itu masuk kategori kita menolong agama Allah. Apa kata Allah? In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Jadi mulai hari ini kita rubah, kita hijrah. Dari apa? Dari su'udon kepada guru menjadi husnudon kepada seorang guru. Dan ini yang kemudian kita rasakan. Makanya kemudian apa? Mahkum barokah. Keberkahan hidup kita dicabut oleh Allah. Kenapa keberkahan dicabut? Jika Allah wafatkan kedua orang tua kita. Kenapa wafatnya orang tua menjadikan mahkum barokah, keberkahan hidup kita diangkat oleh Allah, separuh dari keberkahan hidup kita dicabut oleh Allah? Kalau kita sudah tidak punya orang tua, karena tidak ada lagi orang yang akan mendoakan kita di tengah sujudnya. Tidak ada lagi orang yang akan terus meneteskan air mata di atas sajadahnya hanya untuk mendoakan kita sebagai anak-anak. Dan ingat, orang tua itu ada 3. Siapa orang tua kita? Yang pertama, man waladatka, yaitu orang-orang yang melahirkan kita. Bapak dan ibu kandung kita. Yang kedua siapa? Man zawwajaka, orang yang menikahkanmu, yaitu mertua kita. Maka para wali santri, ketika bunda semuanya berbakti kepada mertua bunda, maka tak ubahnya Anda saat itu sedang berbakti kepada kedua orang tua Anda. Maka sama apanya? Samanya di situ maknanya adalah orang-orang yang orang-orang yang ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, lewat berbakti kepada mertuanya, maka tak ubahnya. Seperti itulah kelak kemudian pahala akan mengalir untuk kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah mereka man 'allamaka, guru-guru kita. Siapapun itu. Mulai dari guru ngaji kita, guru PAUD kita, guru TK kita, guru apa lagi? SMP kita, guru SMA kita, guru mahasiswa kita, dosen, semuanya itu adalah orang-orang tua kita yang insya Allah namanya orang tua. Itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi orang tua itu bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi orang tua terutama guru itu menyampaikan, mentransfer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena guru hanya satu, untuk mentransfer ilmu, niatan guru hanya ngajar agar anak mendapatkan ilmu, maka status guru saat ini sudah tergantikan oleh Google. Kenapa? Karena Google itu tahu semua, sedangkan guru itu hanya tahu, istilahnya guru itu hanya satu bidang yang dikuasai. Seperti lulusan matematika, maka yang paling paham dia adalah matematika. Guru IPA khusus untuk IPA, guru agama khusus untuk agama. Tapi Google itu semuanya tahu tentang apa yang kita cari. Maka seorang guru adalah mentransfer ilmu, maknanya satu. Seorang guru yang ngajarin murid-muridnya, ngajarin kebaikan. Selama kebaikan ini dilakukan, maka akan mengalirkan pahala untuk guru dan juga untuk wali muridnya. Siapapun itu. Tapi kalau guru mengajarkan sebuah keburukan, maka keburukan itu pula akan mengalirkan dosa untuk anaknya. Ketika dia melakukan dosa, mengalir untuk guru-gurunya. Maka yang paling mudah untuk masuk surga
adalah insya Allah paling mudah untuk masuk surga, itu adalah para ibu. Kenapa para ibu paling mudah untuk masuk surga? Karena para ibu lah yang paling dekat dengan anak untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat bunda, kalau kemudian bunda salah dalam mendidik anak, anak menjadi tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak dibiarkan tidak mengenal agama, maka selama itu pula kalau anak melakukan dosa, dosa pula akan mengalir untuk kedua orang tuanya. Makanya benar tadi surah Yasin ayat yang ke-12. Apa kata beliau? Kata Allah, ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan, wa atharohum, dan dampak daripada apa yang mereka lakukan. Maka seorang guru SMP contoh, dia mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu, selama itu ilmu bermanfaat, mengalirkan pahala. Seorang guru SMA, dia mentransfer ilmu, ilmunya bermanfaat, selama itu pula kemudian akan mengalirkan pahala. Seorang dosen, dosen mentransfer ilmu yang benar kepada guru, kepada murid-muridnya, dan ilmu itu yang bermanfaat akan mengalirkan pahala. Maka mulai hari ini kita hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari lisan kita yang tidak bertanggung jawab, kemudian kita hijrah menyelamatkan orang lain. Dan insya Allah bunda, kalau kita sudah husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada guru, maka pasti ada keberkahan di situ. Ada kisah, ini sampai jam berapa saya? Ada kisah taklim atau majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau seorang yang ulama yang sangat terkenal. Beliau punya sekolah lah itu. Semua muridnya itu murid anaknya pejabat, anaknya orang kaya, anaknya orang terpandang, anaknya orang miskin, anaknya orang-orang yang tidak mampu, kumpul jadi satu untuk mengais ilmu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ternyata suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani tahu kebiasaan santri-santrinya. Di mana kebiasaan santri-santrinya? Kebiasaan santri-santrinya itu bukan ini dan perbedaan ya zaman dulu dengan guru-guru zaman dulu, murid-murid zaman dulu dengan murid zaman sekarang itu berbeda jauh tentang masalah adab. Kalau zaman kita dulu ketemu dengan guru, subhanallah, kita mengucapkan salam, kita kemudian tunduk, bahkan jalan di depan guru, kadang kita menghormati guru, kita nunduk. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda nih. Kadang ketemu dengan guru dari jauh, hai Pak, ini zaman sekarang. Syekh Abdul Qadir Jailani itu menanamkan adab di dalam majelis. Di mana? Jadi di mana? Syekh Abdul Qadir itu suatu ketika setiap beliau makan, beliau tidak dihabiskan makannya, bukan disisakan untuk ini ya. Tidak, beliau hanya makan separuh, separuhnya kemudian nanti santri-santrinya rebutan makan. Kenapa? Mengharap keberkahan dari seorang guru. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi berwudu, kemudian sisa dari wudu Rasulullah itu jadikan rebutan oleh para sahabat untuk berwudu menggunakan air wudu yang dipakai Nabi. Suatu ketika kemudian ada seorang tamu yang sedang menjenguk muridnya di sini. Ternyata ketika melihat beliau makan tidak dihabiskan dan kemudian dimakan oleh santri-santrinya, muncul suudzon. Pada siapa? Pada guru. Dia datang kepada orang yang berpengaruh, yang anaknya dididik di situ, dan mengatakan, anakmu di sana itu dijadikan sebagai seorang babu, seperti seekor kucing yang makan dari bekas yang dimakan oleh tuan. Habis itu kemudian dia datang, diambil anaknya. Apa jawabannya? Kata wali muridnya tadi, wahai Syekh, saya menitipkan anak saya ke tempat ini bukan hanya untuk dijadikan sebagai seorang budak yang makan dari bekas makananmu. Tapi anakku di sini hanya untuk dititipkan untuk dididik agar menjadi anak yang soleh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Silahkan anak Anda bawa pulang. Ketika sudah dibawa pulang, di tengah perjalanan kemudian ditanya, dia dites sama bapaknya tentang ilmu agama. Dan ternyata semua pertanyaan bapaknya itu semuanya bisa dijawab. Nyesel, dibawa pulang, bawa kembali kepada gurunya. Wahai guru, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani,
kami mau menitipkan anak ini untuk belajar agama di sini karena belajar agama di sini adalah agama yang paling pendidikannya yang paling sempurna. Apa kata beliau? Ingat, sudah engkau bawa pulang. Kenapa? Karena Allah sudah menutup keberkahan dari ilmu. Allah menutup keberkahan dari ilmu untuk anaknya. Sedangkan ilmu itu bisa didapat, tapi keberkahan ilmu itu tidak didapat. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menjaga lisannya, muncul su'udhan kepada gurunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang kemudian kita perlu hijrah. Hijrah, apa hijrah itu? Hijrah dari kebaikan menuju kepada yang lebih baik. Hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Hijrah dari tergantung kepada makhluk menuju kepada ketergantungan kepada Sang Khalik. Dan inilah yang insya Allah kalau kita lakukan, kita akan menjadi pribadi yang akan mendapatkan rahmat Allah. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Walladzina hajaru. Dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ternyata orang-orang yang hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, dari lingkungan yang tidak baik menuju kepada lingkungan yang baik, dari lingkungan sekolah yang tidak islami menuju kepada lingkungan sekolah yang islami, dari perbuatan-perbuatan bid'ah menuju kepada sunnah, dari perbuatan-perbuatan syirik menuju kepada perbuatan tauhid. Dan itulah makna hijrah, yang orang yang hijrah seperti ini akan mendapatkan rahmat Allah. Apa kata Nabi? Qaribu, mendekatlah kalian semuanya kepada Allah. Wasaddidu, dan ketika kalian mendekat kepada Allah, niatkan karena Allah. Wa'lamu, ketahuilah kata Rasulullah, annahu la yanja'du minkum bi'amali. Ketahuilah, wa'lamu annahu la yanja'du minkum bi'amali. Tidak ada satu orang pun, kata Rasulullah. Tidak ada satu pun, kata Rasulullah, yang akan masuk ke dalam surga kalau kita hanya ngandalin amal perbuatan kita. Kalau kita hanya ngandalin tahajud kita, kalau kita hanya ngandalin puasa kita, kalau kita hanya ngandalin sholat duha kita, satu pun tidak akan ada orang yang akan masuk surga. Tapi ingat, Ustaz, waktu kurang 5 menit lagi. Ya. Apa kemudian kata Nabi yang menjadikan kita akan masuk dalam surga? Illa ayyataka manadallahu birahmah, kecuali orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa didapatkan salah satunya dengan kita menjadi orang-orang yang hijrah. Dan inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tadi, mungkin menyinggung masalah dosen. Sedikit pun saya nggak nyinggung dosen. Maksudnya orang yang paling mudah masuk surga adalah orang yang punya berbuat baik, yang perbuatan baik kemudian dilakukan oleh orang-orang yang setelahnya. Ada sebuah hadis terakhir, Nabi mengatakan apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa orang yang melakukan sunnah, dan sunnah itu kemudian satu kebaikan sunnahnya, falahu ajruhu, maka baginya, karena dia sudah melakukan sunnah, pahala baginya. Wa ajru man 'amila bihi ba'da, dan pahala bagi orang-orang yang melakukan setelahnya. Maknanya apa? Orang yang hijrah menuju kepada kebaikan, dan kebaikan ini diikuti oleh generasi kita yang selanjutnya, maka selama ini masih tetap diikuti, selama itu pula akan mengalirkan pahala. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan pahala jariyah. Tapi sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa dalam Islam melakukan keburukan, maka baginya dosa. Wa amila lima ba'da, dan dosa bagi orang yang melakukan setelahnya. Tidak sedikit pun mengurangi dosa bagi orang
lakukan. Maknanya apa? Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Marilah kita hijrah menjadi pribadi yang melarikan pahala jariah, yang insya Allah kita menjadi orang-orang yang merdeka penghambaan kepada makhluk, kemudian kita merdeka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sebelum ditutup, kami kembalikan ke Monggo. Mungkin ada pertanyaan. Bisa ambil tadi dari Ustaz. Nama dari PD Alamat Jalan Jaya Negara nomor 123. Nomor cantik ini Ustaz. Candi Renggo dari telepon atau lewat P 0825 685 Jaya Pamekasan, SMP Muhammadiyah Jember, MA Al-Islah Bondowoso, STIT Al-Islah Bondowoso. Untuk pengalaman pekerjaan, beliau pernah mengajar sebagai guru di MTS Al-Islah Bondowoso, kemudian pernah mengajari Maya Singa, dan sekarang beliau sebagai guru di STIT Al-Uswah Singosari. Sedangkan organisasi yang diikuti yaitu PCPANG dan Mubalik Malang Raya. Nah, untuk berikutnya monggo kepada ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Untuk sementara adalah 3 pertanyaan. Ini ada pertanyaan langsung di Bunda Gila. Ya. Dari Bunda Gila yang bisa jadi tidak sengaja kita lakukan. Putus-putus Bunda, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menebus dosa jariah yang bisa jadi tidak sengaja kita lakukan? Cara menebus dosa jariah yang tidak sudah kita lakukan. Caranya bagaimana, Ustaz? Ya, makasih. Pertama begini, dosa itu ada 2. Ada dosa biasa yang hablum minallah saja, yang disebut dengan kata dzalamu anfusahum. Makanya di Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 135. Apa? Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang melakukan dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu adalah dosa yang kita lakukan berdosa untuk Allah dan juga ada sangkut pautnya untuk orang lain. Au dzalamu anfusahum, atau dosa mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri maknanya dosa hanya kepada Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sebagaimana dosanya Nabi Adam, makanya doanya karena anfusana. Sedangkan dosa fahisyah itu adalah dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, seperti begini, yang nanti kadang dari dosa ini mengalirkan dosa jariah. Tidak semua yang dosa dengan orang lain kemudian jariah, tidak. Tapi dosa menjadi jariah jika perbuatan itu dicontoh oleh generasi kita yang selanjutnya. Seperti begini Bunda, dan ini mungkin perlu kita perbaiki bersama ya. Walaupun memang tidak salah, tapi ada yang lebih benar. Doa mau tidur. Yang selama ini diajarkan di sekolah itu, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi kalau Nabi mencontohkan sesuai dengan hadis yang dikatakan Al-Bukhari, Nabi itu bukan dengan itu teksnya. Apa yang dicontohkan Nabi? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa kok amutuh dulu? Dengan namamu ya Allah aku akan mati. Kapan matinya kita? Ketika kita tidur, itu di hadapan Allah sama dengan orang mati. Kemudian yang kedua apa? Wa bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian aku akan hidup. Kapan akan hidupnya? Yaitu di besok paginya. Maka kalau kemudian kita rubah bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu aku mati ya Allah, wa bismika amut,
Dan dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Berarti mati, habis itu nggak bangkit lagi. Ini sebenarnya bagaimana kalau kemudian kita punya satu dosa, dan dosa itu adalah dosa jariah. Kalau kemudian ini dicontoh generasi selanjutnya, bagaimana cara taubatnya? Allah jelaskan di Al-Quran begini, patokannya Bunda Gilang, sudah cukupi perbuatan yang sudah pernah kita contohkan untuk generasi selanjutnya, kita cukup, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Kalau diterima oleh Allah, seandainya contoh perbuatan ini dicontoh generasi yang selanjutnya, sedangkan kita sudah bertaubat, maka kita sudah tidak lagi mendapatkan aliran dosa dari orang yang melakukan setelahnya. Tapi yang kedua, kalau itu terkait dengan ucapan kita, kalau di surah Al-Baqarah itu ada begini. Ada begini di Al-Quran itu, sampai lupa sih. Ada begini, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Wa yal'anuhumul la'inun illa alladziina tabu. Cara taubatnya yang pertama, tabu, bertobat kepada Allah. Apa syarat bertobat? Satu, menyesali. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau itu dosa terkait dengan orang lain, minta maaf. Yang keempat, gantilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Ila ladina tabu wa aslahu. Tapi kalau itu dalam kehidupan kita, Bunda, ada aslah, ada perbaikan. Gimana cara memperbaikinya? Ucapkan, sampaikan, mohon maaf yang aku ucapkan tadi salah. Yang benar adalah ini. Wa bayyanu, bayyin, sampaikan kesalahannya itu, kemudian perbaiki dengan kebenaran. Insya Allah itu cara taubat yang disebut dengan taubat dari dosa jariah. Seperti tadi mungkin saya mohon maaf kayak nyinggung dosen. Sebenarnya bukan urusan dosennya, tapi apanya? Kalau kita mengajarkan dan diajarkan keburukan, membiarkan kemaksiatan dibiarkan, maka kemaksiatan itu dilakukan oleh orang, dan itu akan mengalirkan dosa untuk kita kalau kemaksiatan itu di bawah tanggung jawab kita. Nih, jadi cara taubatnya pertama taubat pada Allah. Insya Allah kalau sudah taubat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau itu dilakukan orang lain, insya Allah sudah tidak mengalir lagi. Dan itu ada di Al-Quran kisah ketika ketika jin mencontohkan perbuatan dosa kepada jin yang lain. Ternyata setelah itu dia bertobat kembali ke jalan yang benar, tapi perbuatan ini masih tetap dilanjutkan, maka dia sudah tidak lagi berdosa dari perbuatan yang dicontohkan. Insya Allah seperti itu. Ya, mungkin ada yang saya kira Ustadz, semoga jawaban tadi memuaskan bagi penanya. Dan untuk berikutnya adalah pertanyaan dari Bunda Fitria Aulia. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Bagaimana memberi pengertian seseorang yang hanya menganggap amal baik itu cukup dan tidak mengutamakan hablum minallah? Misalkan cukup kita baik, tidak perlu sholat, tidak apa-apa. Seperti itu. Bagaimana Ustadz untuk hal yang seperti itu? Ya ini agak aneh ya. Kadang ada orang begini, wis pokoknya menjadi baik. Padahal begini, Allah katakan di Al-Quran apa? Duribat alaihimul dhillah. Nanti dibuka dalam surah Ali Imran ayat 112 kalau tidak salah. Duribat alaihimul dhillah. Manusia itu akan ditimpa kehinaan aina ma tuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah. Kecuali orang yang berpegang teguh perjanjian dengan Allah. Tapi ini nggak cukup. Wahablim minan nas. Dan orang yang berpegang teguh dengan perjanjian dengan sesama manusia. Nanti pertanyaan itu, ada sebuah hadis Bunda. Nanti kalau mau minta hadisnya akan tak kirim. Silakan tanya nomor saya ke UMC tadi. Apa kata Rasulullah? Ini sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sahabat laporan pada Nabi. Inna fulana. Ada seorang wanita ya Rasulullah, taqumul lail, wanita yang subhanallah ahli ibadah. Wa tasumun nahar, wanita yang senantiasa menjaga puasa di siang hari. Sudah ahli qiyamul lail, ahli puasa, wa taf'al, banyak melakukan amal soleh ya Rasulullah. Wa tasaddaq, dan banyak sedekah yang sudah dilakukan. Ini dalam zahir manusia, perempuan tadi ahli surga. Tapi ternyata Allahnya bagus. Tapi kemudian punya apa? Kebiasaan buruk. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kadang-kadang waktu dzijironiha bilisani.
Dia itu kadang menyakiti tetangga dengan lisannya ya Rasul. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Sedikit pun dia tidak ada kebaikan, dia min ahlin nar. Dia dari penghuni neraka. Jadi kalau mau meyakinkan itu, bukan hanya sebatas menjadi pribadi yang punya soleh spiritualnya, tapi pribadi yang juga soleh sosialnya. Karena yang paling banyak menghantarkan seorang ke dalam neraka itu karena hablum minan nas. Dan yang paling banyak menghantarkan seorang ke dalam surga, salah satunya juga karena hablum minan nas. Satu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan 2. Apa? Takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Ditanya lagi, dan perbuatan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi 2. Apa? Al-fammu, lisan kita, wal faraj, dan lubang bawah, yaitu kemaluan. Itu penyebab paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Maka kalau ada orang yang meyakini, wis dengan salat ini, wis aku masuk surga, ingat ada hadis yang diriwayatkan Imam Mustadrak Imam Hakim ini. Mustadrak Imam Hakim itu begini, benar. Dikatakan ada orang yang umurnya 500 tahun. 500 tahun ini tidak pernah bermaksiat. Hidupnya hanya satu di atas bukit. Setiap hari dia berpuasa, setiap malam dia tahajud. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian minta dimatikan dalam kondisi sujud. Diwafatkan Allah dalam kondisi sujud. Dan kemudian dimasukkan, kata Allah, ya fulan udkhuli al-jannah bi rahmati. Masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku. Karena rahmat. Apa jawabannya tadi? Ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmatmu ya Allah. Saya masuk surga itu karena amalanku yang puasa dan amalanku yang setiap hari sholat terus sampai 500 tahun. Apa kata Rasulullah? Allah kemudian mengatakan, hisablah orang ini. Ketika dihisab ternyata pahala dari perbuatan baiknya selama 500 tahun ternyata hanya cukup dengan 1 bola mata, selebihnya yang masuk surga hanya 1 mata, selebihnya yang lain masuk ke dalam neraka. Apa maknanya? Perbuatan baik itu bukan kita masuk dalam surga, tidak. Yang menjadikan kita masuk dalam surga itu hanya apa? 1, yaitu jika diliputi dengan rahmat, yaitu kasih sayang Allah, dan itu juga menimpa kepada diri Rasulullah. Mungkin ada yang ini pertanyaannya lagi, Bunda? Oke, pertanyaan berikutnya dari Bunda dari Fasifa. Ya. Bagaimana karena untuk memberikan pengertian pada anak-anak. Putus-putus, gimana cara? Oh, putus-putus. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menanamkan kepada anak tentang pentingnya keberkahan ilmu dengan adab? Ya, baik. Ada begini, Bunda. Ada. Makanya kalau kita mau belajar sebenarnya, pertama kali itu adalah belajar adab, baru kemudian belajar ilmu. Bagaimana cara agar anak ini kemudian bisa mendapatkan keberkahan ilmu? Karena ingat, seorang guru itu bukan hanya ngajar di sekolah, tapi insya Allah guru di setiap sujudnya dia mendoakan terhadap keberkahan anak didiknya. Dan itu yang insya Allah kita rasakan semuanya. Banyak orang yang sudah S1, S2, S3, bahkan sudah profesor sekalipun, tapi kalau tidak punya keberkahan ilmu, maka kemudian hidupnya tidak akan pernah bahagia. Bagaimana caranya? Pertama, anak itu dididik dengan pendidikan akhlak. Setelah akidahnya benar, maka yang kedua, anak itu dididik pendidikan akhlak atau pendidikan adab. Gimana caranya? Satu, kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak menghormati, la yurham, dia tidak akan dihormati. Jadi berikan tanaman kepada anak-anak bahwa apapun yang dilakukan oleh anak itu nanti akan sama diperlakukan oleh orang lain kepada kita.
Kalau bunda, contoh, kemudian mohon maaf, dia menitipkan, menterlantarkan anaknya, bahkan kemudian anaknya hanya dititipkan kepada pembantu, anaknya kemudian dititipkan kepada neneknya, dan semuanya diserahkan kepada nenek dan sebagainya. Bisa jadi kelak, mohon maaf, perbuatan ini akan menjadi contoh dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah besar dan kita semuanya sudah menjadi tua, bisa jadi kita akan menjadi tempat penitipan cucu oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena kita itu qudwah yang terbaik, uswah yang terbaik adalah dari pribadi. Setelah itu kemudian anak akan mengikuti dari contoh apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau ini bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satunya perbaiki diri kita, adablah diri kita kepada guru, jangan muncul suudzon, kemudian ajaklah anak-anak untuk sama-sama menghormati. Salah satunya adalah guru, yakini bahwa guru itu adalah orang tua kita selama kita berada di sekolah. Ini sebenarnya panjang, nanti mungkin lebih pembahasannya, mungkin nanti kita kirim WA-nya insya Allah. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, terima kasih Ustadz atas paparan dan penjelasannya. Ibu-ibu boleh SMS atau WA Ustadz untuk menggali lebih dalam lagi, barangkali ada yang ingin menyampaikan atas kehadiran ayah bunda sekalian dalam parenting online kita. Dan sebelum saya tutup, maka saya akan menyampaikan poin-poin penting apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, yaitu bahwa Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, dan diantaranya adalah 3 bulan yang berurutan, ya, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan kita sebagai orang tua jangan sampai meninggalkan ya anak-anak dalam kelemahan di dalam 4 hal, yaitu lemah iman, lemah fisik, lemah IQ maupun lemah ekonomi. Dan segeralah kita pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena semakin bertambahnya umur ya, maka potensi kita untuk berbuat buruk juga semakin besar. Dan sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas daripada hamparan langit dan bumi, dan gembiranya Allah menerima taubat hambanya adalah melebihi kegembiraan seorang hamba yang menemukan kembali yang telah hilang di padang pasir. Hilang suaranya nih. Jadi Ustaz ngapunten nih, kayak balik di sekolah error saya bunda. Putus-putus suaranya. Ini sudah menghilang. Ya, gimana Bunda? Ya, baik, mungkin karena suara Ustazahnya tidak terdengar, ya ayah bunda, juga Ustaz Hashim yang hari ini bisa memberikan pencerahan dengan kepada kita. Insya Allah segera kita akan tutup saja, karena kita akan menutup link kita jam 11.00 Ustaz. Oke, bagi para muslim ya. Sebentar, ya. Kami untuk keperluan dokumentasi, kami mohon pada ayah bunda sekalian untuk menyalakan kameranya. Halo, nah sudah. Nah ini ada 2 lagi. Ya Bunda, berikan senyum yang terbaik, ya senyum yang manis. Kita hitung 1 sampai 3, G. 1. Senyum. Kita hitung 1, 1, 2. Nah, berikutnya, yang layar berikutnya, kita ulang lagi. Mohon dinyalakan, ayah bunda, kameranya. Nah, masih banyak yang mati nih kameranya ini. Kita mulai ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jazakallah.
buat ayah bunda sekalian, dan terima kasih Ustadz atas paparannya. Semoga yang telah disampaikan tadi semakin menambah keilmuan kita, menambah kefahaman kita, dan bisa menjadi bekal kita untuk melangkah berikutnya. Ya, kita tutup ya bunda dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Ya bunda. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iki sik proses. Tapi dia ngomong-ngomong